Shalom. Haleluya. Boleh lihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh kehidupan kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan akhirkan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat pagi hari ini. Bertahtalah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kuduskan, sucikan tempat dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertambah di atas setiap pujian dan penyembahan kami, dan di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, dan naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh bawaku dekat dalam hati-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
puji nama Bapak Ibu Saudara. Mengalirkan rohmu, membawa kuasa-Mu, ya Roh, ya Roh Kudus, hadir di sini. Mari sembah Dia. Kasih tahu samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya Bapak Ibu Saudara.
Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia
Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap pribadi kami, agar ketika kami belajar firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang menjadi saluran untuk menyampaikan berkat firman ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan. Tuhan, urapi setiap pribadi kami ya Bapa. Kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yaitu kita belajar dalam satu kebenaran, dalam satu tema, yaitu Tuhan yang tidak berubah. Kalau kita katakan Tuhan yang tidak berubah, dari segi apanya Tuhan itu nggak berubah? Kalau kita katakan bagaimana Tuhan itu nggak berubah, apanya yang nggak berubah? Kasihnya, setianya, ini yang kita mau belajar pada hari ini. Terkadang kita juga manusia itu berubah-berubah. Saya mungkin hari ini senang, bersuka cita, mungkin beberapa hari yang lalu yang sudah saya jalani, beberapa minggu, saya juga mengalami kayak kesedihan, marah, banyak perubahan-perubahan. Jadi kita secara pribadi itu nggak garis lurus gitu ya kehidupan kita, tapi kita selalu mengalami perubahan, naik turun, naik turun. Nah, hari inilah kita mau belajar bagaimana Tuhan itu yang nggak berubah mengubah hati kita. Sekali lagi, Tuhan yang tidak berubah itu mengubah hati kita, mengubah tindakan kita, mengubah perilaku kita dan sebagainya. Mari jemaat Tuhan membuka di dalam Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita membacanya cukup panjang dari ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-43. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-43. LAI memberi judul Roti Hidup. Kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu Tuhan yang tidak berubah. Saya akan membaca ayatnya yang ke-25 dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ke-26 sampai pada ayat yang ke-43. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan mendapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan putranya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikan makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya teman saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan
supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang menjadi bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat yang ke-66 saya akan membacakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Jadi jika jemaat Tuhan ingin melihat konteks secara keseluruhan, jemaat Tuhan boleh membaca Yohanes 6 secara keseluruhan, dan jemaat Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan itu nggak berubah. Dari segi apa Tuhan itu nggak berubah. Kita belajar bersama-sama. Sebelum saya memberikan poin-poin, kita lihat konteks ini. Konteks ini membicarakan bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ini selalu sering diceritakan kepada anak sekolah minggu. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan terkadang ketika guru sekolah minggu hanya menonjolkan seperti Yesus itu berkuasa, Yesus ini, Yesus yang memberi berkat. Jadi anak-anak secara tidak langsung mungkin berpikir, mereka akan mengatakan, oh dari Tuhan Yesus tuh kami dapat semuanya. Secara khusus makanan misalnya seperti itu. Jadi sebagai guru sekolah minggu menjadi awasan juga buat saya dan guru-guru sekolah minggu yang lain ketika mengajar tentang hal-hal seperti ini, kami harus benar-benar mengatakan bahwa Yesus itu Dia adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun. Itu yang harus ditonjolkan kepada anak-anak. Sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, anak-anak tidak mencari sesuatu hal yang duniawi, yang kelihatan. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan mereka nggak percaya. Seperti kita katakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan anak-anak mungkin berpikir, oh dari Yesus ini saya dapat semuanya. Jadi yang salah, yang secara keliru itu tentunya ya menyampaikan firman Tuhan. Nah ini juga menjadi awasan ketika saya belajar firman Tuhan ini. Kita melihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, lihat mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus. Sekali lagi, orang banyak itu mencari Yesus. Mereka melihat bahwa ada makanan gratis, ada hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat. Sehingga mereka takjub. Mereka nggak lihat siapa yang melakukan, tetapi mereka melihat hal yang secara mata mereka saja. Lihatlah di dalam ayat 25. Ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yang kita belajar bersama-sama, Tuhan yang tidak berubah. Mengapa dikatakan Tuhan itu tidak berubah? Poin yang pertama yang kita belajar adalah Tuhan, Dia selalu menegur motivasi yang salah. Sekali lagi, Tuhan itu gak berubah dalam apa? Dia selalu menegur motivasi yang salah atau tujuan yang salah saat seseorang mencari Dia. Kita lihat itu di dalam jelas dalam ayat 26 dikatakan seperti ini. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Jadi setiap orang yang mencari Yesus itu selalu punya motivasi. Benar? Kita tuh selalu sebenarnya kita berdoa, datang, ibadah, bernyanyi dan memuji Tuhan, ikut persekutuan, kita selalu punya motivasi. Dan hal inilah yang Yesus itu gak pernah berubah. Dari Dia pelayanan sampai saat ini pun,
Dia selalu tahu isi hati kita, pikiran kita. Dia itu selalu tahu. Itu sebabnya Dia adalah Tuhan yang gak berubah dalam hal apa? Yang pertama kita belajar dari teks ini, Dia selalu menegur tujuan motivasi yang salah. Contoh, jemaat Tuhan datang ibadah seperti ini ya, pasti ada motivasi, ada tujuan. Dulu ya, kalau saya datang ibadah itu karena dipaksa sama orang tua. Kalau nggak datang ibadah itu pasti dimarah. Jadi tujuan saya datang ke ibadah itu karena apa? Takut dimarah atau dengan keterpaksaan. Kita datang beribadah karena kewajiban, itu adalah motivasi yang salah. Kita datang beribadah karena kita malas contohnya ya. Dulu kalau Bapak Ibu jemaat lihat, dulu juga saya itu jarang-jarang hadir. Dan ketika saya nggak hadir, Bapak Gembala selalu cari, Nia kemana? Lagi apa? Jadi, aduh, kayaknya minggu depan saya harus pergi supaya jangan Pak Gembala cari. Itu yang saya alami di awal-awal semester ya. Jadi, waktu saya datang beribadah, itu karena apa? Mungkin saya harus mengoreksi diri saya. Saya datang beribadah saat ini karena apa? Saya datang mencari Tuhan karena apa? Saya datang, saya berdoa membaca firman Tuhan karena apa? Ini yang kita harus sama-sama merenungkan. Tuhan Yesus dengan jelas menegur orang-orang yang mencari Dia karena mereka telah apa? Kenyang dan makan roti itu. Jadi orang-orang yang mencari Yesus itu, orang-orang banyak itu, bisa juga dikatakan mungkin ada di situ orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin. Tuhan Yesus tegur semuanya. Jadi waktu Yesus menegur mereka, Yesus itu nggak secara khusus bilang sama murid-muridnya saja, enggak. Dia bilang sama orang banyak. Murid-muridnya juga ditegur. Petrus juga pernah ditegur oleh Yesus. Yohanes dan siapa ya saudaranya itu, mereka meminta sesuatu dari Tuhan. Saya lupa. Dan Tuhan menegur. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu selalu menegur motivasi yang salah. Dalam hal itu Tuhan nggak pernah berubah. Dia selalu konsisten. Dia nggak pandang bulu. Tuhan itu nggak pandang bulu. Baik saya sudah yang misalnya saya membaca firman Tuhan ini, saya tertegur sekali. Tuhan, ketika saya mengajar sekolah minggu, motivasi saya apa? Ketika saya melayani, motivasi saya apa? Kalau kita melayani hanya karena jadwal, sebaiknya kita mengubah. Jangan kita melayani karena jadwal gitu ya. Jangan seperti ini menjadi teguran bagi saya ya. Kan saya mengajar sekolah minggu itu sudah lama. Dari awal semester 2. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya tertegur sekali. Tuhan, ampuni saya. Ketika saya melayani sekolah minggu, saya melayani anak-anak hanya karena kewajiban saya. Hanya karena saya anak STT. Hanya karena saya nggak mau berarti ini orang anak STT kok nggak mau melayani sekolah minggu. Saya tertegur. Jadi saya melayani Tuhan bukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya berkhotbah misalnya seperti ini. Ini jadi teguran dan awasan buat saya. Tuhan, waktu saya memberikan khotbah, apa motivasi saya? Kalau motivasi saya tidak benar di hadapan Tuhan, ubahkan itu. Itu menjadi firman Tuhan ini menjadi teguran bagi saya secara pribadi yang kita belajar bersama-sama. Tuhan itu menyelidiki hati kita. Tuhan itu menyelidiki pikiran kita. Coba Bapak Ibu renungkan. Ketika Bapak Ibu datang, hal yang biasa kita lakukan. Setiap minggu kita ke gereja. Periksa motivasi kita untuk datang beribadah. Apakah kita datang hanya karena keterpaksaan, datang hanya karena kewajiban, datang hanya karena tidak mau dicari, datang hanya sebagainya?
itu akan membuat kita pulang itu gak bawa apa-apa. Kita menyanyi pun hanya sebatas itu saja. Setelah pulang dari gereja, nggak ada yang kita dapat. Tapi kalau kita datang beribadah, melayani Tuhan dan sebagainya, karena kita mengasihi Tuhan, percayalah, keluar dari tempat ini memuji Tuhan, pasti kita selalu mendapatkan berkat secara rohani. Itulah mengapa kita harus mengubah motivasi kita. Secara contoh ya, hal yang kita mungkin banyak orang Kristen yang keliru ketika memberikan persembahan, persepuluhan, kita menganggap itu investasi kita. Ini seperti menjadi teguran buat saya juga. Ketika saya memberikan persembahan yang lebih besar, itu saya merasa pasti Tuhan berkati lebih lagi. Jadi saya seakan-akan uang persembahan itu, uang persepuluhan itu, saya seakan-akan menginvestasikan kepada Tuhan. Jadi suatu saat nanti Tuhan akan mengembalikan. Itulah saja Tuhan, saya minta ampun saya bilang, setelah saya belajar firman Tuhan ini. Saya selalu melihat Tuhan itu sebagai bisnis saya. Dia adalah Tuhan yang menguntungkan buat saya. Ini menjadi awasan bagi kita. Ketika kita memberi persepuluhan, ketika kita memberi persembahan, periksa motivasi kita. Kita memberi persembahan apa karena kita mengasihi Tuhan, atau karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ini menjadi teguran keras. Tuhan Yesus berkata seperti ini dalam 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allahmu dengan berkaya. Jadi Yesus sendiri bilang, bekerjalah untuk sesuatu yang tidak binasa, makanan yang tidak binasa. Saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan datang beribadah karena mengasihi Tuhan? Jemaat Tuhan bisa jawab dalam hati. Dan Tuhan itu paling tahu, walaupun kita itu selalu memanipulasi Tuhan. Kita bisa memanipulasi manusia, tapi ingat, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Kita belajar bersama-sama pada bagian ini. Dia adalah Tuhan yang tak berubah dari hal apa. Dia adalah Tuhan yang selalu menegur motivasi dan tujuan yang salah. Dia selalu konsisten. Baik ketika dia masih ada secara fisik pada 2000 tahun yang lalu sampai pada masa kini, dia tahu isi hati kita, dia tahu pikiran kita. Jemaat Tuhan, kita belajar bersama-sama. Ketika kita melakukan pekerjaan, apa karena kita mengasihi Tuhan? Ketika kita melayani, apa karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena ada sesuatu yang kita harapkan? Sebelum kita menutupi akhir tahun ini, tinggal berapa lagi ya? Tinggal 1 bulan lagi. 1 bulan lagi itu memasuki Desember. Jangan kita menjadi orang yang di awal punya planning yang luar biasa, rencana yang luar biasa di awal tahun. Tetapi ketika kita menjalani bulan-bulan ke depannya, kita terjebak dengan motivasi dan tujuan yang salah. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat. Karena apa? Dari awal tujuan dan motivasi kita benar. Ini adalah poin yang pertama yang kita belajar bersama-sama. Mengapa Tuhan itu tidak berubah?
Dia adalah Tuhan yang konsisten, selalu tahu dan menegur motivasi tujuan yang sama. Yang kedua, mengapa Tuhan itu nggak berubah? Kita belajar bersama-sama. Poin yang kedua adalah Dia selalu memberikan pesan keselamatan. Sekali lagi, mengapa Tuhan itu nggak berubah? Dia selalu memberikan pesan keselamatan. Dari awal Yesus melayani, satu hal yang selalu dia katakan, Injil kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Keselamatan itu yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang banyak. Tapi mereka tidak tangkap maksudnya. Mereka tidak lebih mementingkan hal-hal yang kekal, tapi mereka melihat, hanya berfokus kepada ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah keselamatan mereka. Dia adalah Mesias. Mereka tidak bisa melihat itu. Karena apa? Mereka terlalu berfokus kepada hal-hal yang dapat dilihat. Seperti saya percaya ketika Kak Wawa sampaikan kesaksian, saya percaya ini bukan kebetulan. Ketika dia sampaikan, dia sedih ya dengan keluarga dari Oma yang masih menyembah penyembahan berhala. Ini adalah bentuk bahwa kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan keselamatan. Pesan keselamatan itu tidak boleh kita iming-imingkan. Pesan keselamatan tidak boleh ada diskonnya. Waktu kita bicara tentang kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya ikut Tuhan itu hidup aman, hidup nyaman. Saya percaya orang itu akan bertanggung jawab dengan orang yang disampaikannya. Kenapa? Karena dengan perkataan itu mungkin bisa saja orang itu memiliki kesalahan dalam mendengarkan pesan tersebut. Pesan keselamatan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pikulah salib. Itu gak ada diskon-diskon. Sekali lagi, pesan keselamatan itu gak ada diskon. Pesan keselamatan yang Yesus berikan itu gak murah. Jangan kita diskon-diskon. Jangan kita katakan bahwa ikut Yesus kamu akan menerima kekayaan. Ikut Yesus kamu akan menerima kesembuhan. Ya kalau dia gak sembuh bagaimana? Jadi ketika orang mengikuti Yesus bukan karena mereka mengasihi dia, karena mereka menginginkan sesuatu dari dia. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan telah percayakan kepada kita untuk menyampaikan pesan keselamatan itu. Pesan keselamatan tidak boleh didiskon. Pesan keselamatan, percaya Yesus, pikul salib. Percaya Yesus, ikut Yesus. Percaya Yesus, siap menjadi hamba. Percaya Yesus, siap melayani dia. Melayani dia ya, bukan melayani manusia. Ini yang harus kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Perlu tanamkan kepada anak-anak, perlu tanamkan juga, perlu bicarakan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita perlu untuk mendoakan mereka. Jangan hanya mendoakan kepentingan pribadi kita. Jangan hanya mendoakan keluarga kita saja, orang-orang, tapi coba khususkanlah untuk mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di situ kita akan melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Kita adalah pewarta, kita adalah penyampai pesan keselamatan itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita dan peringatan bagi kita. Apakah kita sudah menyampaikan pesan itu, pesan keselamatan, atau kita hanya menyampaikan tentang hal-hal yang duniawi saja? Tuhan telah menyelamatkan kita. Mengapa kita begitu egois? Mengapa kita begitu tidak mempedulikan orang lain? Kita belajar sama Tuhan bahwa Tuhan
berubah dalam Dia memberikan pesan keselamatannya. Itu juga harus ada dalam hati kita. Pesan keselamatan itu harus kita beritakan, harus diberitakan, baik dalam tindakan kita, baik dalam doa kita. Kita harus beritakan itu. Siap untuk memberitakan keselamatan? Puji Tuhan. Poin yang ketiga yang kita belajar, poin yang terakhir, Tuhan itu gak berubah dalam hal Dia menegur motivasi dan tujuan yang sama. Tuhan gak berubah dalam hal Dia memberi pesan. Dan Tuhan itu gak berubah. Dia adalah Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu. Dia adalah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 42 ayat yang 42, kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku turun dari surga? Dia adalah Tuhan Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu, yang selalu mengalami penolakan. Dan saat ini kita selalu menolak kehendaknya. Yesus 2000 tahun yang lalu selalu mengalami penolakan ketika Dia melayani orang-orang banyak, orang-orang Yahudi tidak menyukai Dia. Karena pertama apa? Dia bukan raja yang diharapkan. Dia adalah anak Yusuf, bukan kayu. Maria, Yesus bahkan lahir di kandang yang benar. Mereka menolak Dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita menolak Yesus? Kita selalu menolak kehendaknya. Kita selalu menolak perintahnya. Yesus itu selalu mengalami penolakan. Baik pada masa Dia hidup sampai pada masa kini, Dia selalu mengalami penolakan. Penolakan yang kita secara tegas yang biasa kita lakukan adalah kita menolak kehendaknya. Itu yang sering kita lakukan. Dia nggak pernah berubah 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Yesus, anak Yusuf, anak Maria, yang selalu mengalami penolakan. Mereka tidak memandang Dia sebagai Tuhan. Mereka hanya memandang Dia sebagai anak tukang kayu. Kita mungkin memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita memandang Dia karena kita menginginkan Dia, menginginkan berkat-Nya secara jasmani. Saya juga cenderung gitu ya, ketika saya berdoa, Tuhan, tolong saya berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya adalah orang yang selalu menolak kehendak Tuhan. Tuhan gak pernah menolak kehendak Bapaknya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Kita selalu menolak kehendaknya. Mari kita belajar bersama-sama. Setiap pribadi kita harus melihat apakah kita memiliki motivasi yang benar, apakah kita menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan apakah kita selalu taat akan kehendaknya dan tidak menolak Dia, menolak kehendaknya. Seperti perkataan saya di awal, Tuhan yang tidak berubah mengubah hati kita. Tuhan yang gak berubah mengubah hati kita. Dalam Ibrani dikatakan, ini sangat terkenal ayatnya. Dalam Ibrani 13 dikatakan, ayat ke-8, Yesus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kemurahan itu Tuhan itu tidak berubah. Kebaikan Tuhan itu tidak berubah. Tapi itu bisa mengubah hati kita. Tuhan yang nggak berubah mengubah hati kita. Tuhan yang konsisten mengubah ketidakkonsistenan kita. Mari kita menyanyikan pujian pada pelayan. Pujian ini adalah menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat aku, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan.
sungguh mengasihi Tuhan, kita mau menerima kehendaknya dan tidak menolak kehendaknya. Kita menyanyi pujian selidiki aku nanti kabar doakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapa, mari selidiki setiap hati kami. Karena Engkau Allah yang melihat hati. Sekiranya itu dalam jemaatmu masih ada hati-hati yang kurang menyenangkan hati, ampuni kami semua, Tuhan. Dalam Engkau menjamah kami lebih lagi, sehingga kami betul-betul mengasihi, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Sentuh hati kami, ubah hidup kami, ubah motivasi kami, Tuhan. Hidup datang, ingin bertemu dengan Engkau, mengucap syukur yang menyenangkan hati. Terima kasih, Tuhan, buat kebenaran firman. Hamba percaya setiap kami sudah Engkau ubahkan, sehingga kami memiliki motivasi yang benar untuk datang untuk menyembah, bahkan diberkati oleh firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyatakan isi hati-Mu, Tuhan. Berkati apa yang diperbuatnya, Tuhan, terutama dalam penyampaian firman. Biarlah benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Dan Tuhan memberkati benih firman itu sehingga keselamatan terjadi. Pakai dia lebih lagi, Tuhan, untuk menabur firman. Dan Tuhan yang memberkati sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh kabar baik yang disampaikan oleh hamba, sehingga kedatangan kedua kali dipercepat. Terima kasih, Tuhan. Berkati studinya, berkati apa yang diperbuatnya, Tuhan, buat dia berhasil. Terima kasih, Bapak, buat kebenaran firman. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan pagi siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, saatnya kita akan kembali memberikan persembahan kita yang kedua, perbuatan syukur kita. Ambil persembahan yang akan kita naikkan satu puji. Tak
biasa ada ibadah sekolah minggu dan remaja sebentar sore jam 4 linknya akan dibagikan. Dan kemudian hari Jumat ada doa, ibadah doa kita pada online jam 7 malam via Google Meet. Nanti linknya akan dibagikan juga pada hari Jumat. Dan kemudian ibadah raya di minggu terakhir di bulan Oktober jam 10 pagi tempat ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Dan kemudian ada latihan Natal Bapak Ibu Saudara setelah selesai ibadah minggu depan. Bagi yang bertugas untuk ibadah Natal boleh tinggal sebentar, kita akan latihan bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi apa yang sudah kami perbuat Tuhan, apa yang sudah kami dengar, itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Evangelis Nia yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, kami percaya Engkau pakai kehidupannya, masa mudanya Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulannya saat ini, Tuhan juga akan menjadi jalan keluar, menjadi sumber jawaban dalam hidupnya. Berkati studinya Tuhan, berkati keluarga besarnya, orang tuanya dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Tuhan terus nyata bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, GBA Anugerah dalam tangan-Mu, bersama Bapak Gembala, bahkan semua pengerja yang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati selalu, Tuhan memberkati kiranya mencurahkan urapan yang baru, minyak yang baru, sehingga dalam pelayanan kami di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu sebentar sore. Tuhan, Engkau hadir di sana, Engkau melawat anak-anak kekasih kami. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengasihi dan cinta Tuhan seumur hidup mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan, berkati, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak ini dengan penuh kasih dan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena anak-anak ini adalah penerus-penerus gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan ibadah doa kami hari Jumat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan sekalipun hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan ibadah raya minggu depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau juga mendahului kami, Engkau hadir di sana. Dan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan memberkati. Maka juga untuk latihan Natal yang akan kami mulai minggu depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang ambil alih Tuhan, bukan karena kemampuan ataupun kehebatan kami, tetapi semua karena Tuhan yang memampukan kami. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh, sehingga dalam pelayanan, dalam latihan untuk pelayanan Natal, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Sehari lepas hari Tuhan melindungi, menyertai kehidupan mereka. Apa saja mereka buat, Tuhan buat kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan buat berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan sumber jawaban. Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini, apapun halangan-halangan mereka. Kalau mereka lalai, Tuhan jamah, Tuhan ingatkan. Kalau mereka sakit di rumah, Tuhan sembuhkan, sehingga minggu depan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk rencana ibadah Natal kami tanggal 5 Desember. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua panitia yang terlibat, bahkan semua jemaat Tuhan yang terlibat. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami menyerahkan segala rencana-rencana kami, biaya-biaya yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan sediakan tepat waktunya.
cuaca yang baik juga Tuhan berikan dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah lewat ibadah Natal kami, Tuhan Engkau sendiri yang dipermuliakan di atasnya. Kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan persembahan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati, baik itu persembahan untuk korban syukur, perpuluhan, bahkan persembahan Natal. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, mereka mengembalikan milik-Mu, diberkati dalam nama Yesus sesuai dengan kebenaran janji firman Tuhan. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu dan menjauhkan mereka dari belahan-belahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya keselamatan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi manusia, bahkan taat sampai mati. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadikan kami saksi-Mu sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Dan menjadikan semua suku bangsa ini murid-Mu, membaptis mereka dalam nama Allah, Anak Allah, Roh Kudus, mengajar mereka melakukan apa yang Kau perintahkan mereka, karena Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan, dan tidak seudah sambut kami akan jatuh tanpa seizin Engkau. Tidak ada satupun kuasa lain yang dapat merebut kami dari tangan-Mu, karena kuasa-Mu melebihi segala kuasa yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, setiap kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh pasal darah-Mu, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Hamba percaya hari ini terjadi kesembuhan karena iman mereka.
bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh biru-birumu setiap kami yang percaya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, Engkau jamah semua, sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji berkat-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Izinkan Hamba-Mu membawa berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu, dan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kota, pukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.